Kurangi kebiasaan menumpang makan. Jika ke rumah orang lain, jangan ikut cuci piring. Biar saya ceritakan kisah agar Anda paham. Akhir pekan, putra saya mengajak teman sekelas ke rumah. Hasilnya, temannya membuat kamar jadi berantakan. Sesudah temannya pulang, putra saya sendirian bereskan kamar setengah hari. Saya bertanya, kenapa kamu tidak minta dia bantu bereskan bersama? Putra saya menjawab, karena aku tidak mau lagi mengundangnya main ke rumah, jadi tidak perlu membuatnya tersinggung. Saat itu, usianya baru 7 tahun. Bertahun-tahun kemudian, putra saya kuliah. Teman sekamarnya melihat alat latihan genggaman di tempat tidur, mencobanya tapi gagal. Ia bertanya, kamu bisa berapa kali? Putra saya santai menjawab, sekitar 50 kali. Temannya tidak percaya dan menantang, kalau kamu bisa 50 kali, saya kasih 500.000 rupiah. Putra saya tersenyum, mengambil alat itu, mulai melatih, sementara teman-teman lain menghitung. Saat mencapai 40 kali, wajah temannya sudah pucat. Sampai 49 kali, putra saya melempar alat itu ke kasur sambil berkata, wah, sudah tidak kuat lagi. Asrama mendadak hening. Setelah lulus, putra saya bekerja di perusahaan top 500. Saat rekrutmen, ada seorang karyawan baru bernama Ahmad. Ketika absen, pimpinan salah menyebut Ahmed. Tidak ada yang menjawab. Setelah diulang beberapa kali, Ahmad berdiri dan berkata, nama saya Ahmad, bukan Ahmed. Semua orang tertawa, pimpinan jadi malu. Saat itu, putra saya berdiri, maaf, Pak, saat mencetak daftar saya salah ketik. Pimpinan langsung memarahi putra saya, namun seminggu kemudian, ia dipromosikan jadi manajer dengan gaji tahunan jutaan yuan. Sedangkan Ahmad belum lolos masa percobaan sudah harus keluar. Apakah kisahnya berakhir di sini? Belum, ada yang lebih menarik. Ayah pimpinan sakit dan dirawat di rumah sakit. Semua orang membawa hadiah menjenguk, hanya putra saya yang tidak pergi. Malamnya, pimpinan buru-buru kembali dari rumah sakit untuk kerja. Putra saya datang meminta izin cuti 3 hari, lalu membawa sebuah radio ke rumah sakit. Ia berkata kepada istri pimpinan, Kak, di sini memang kurang nyaman. Beberapa hari ini pekerjaan kantor banyak. Pimpinan bilang kondisi ayah baik-baik saja, hanya butuh infus beberapa hari. Biar saya saja yang menemani, sambil putar musik untuk beliau. Putra saya menjaga di rumah sakit 3 hari sampai ayah pimpinan pulang. Akhir bulan, absensinya tetap penuh. Pimpinan memanggilnya, lain kali jangan main asal bertindak ya. Datanglah ke rumah saya minum, ayah saya ingin bertemu kamu. Apakah Anda sudah paham? Karena itu, jangan hanya ajari anak untuk patuh dan rajin belajar. Bagi anak-anak dari keluarga biasa seperti kita, hal terpenting adalah membangun kemampuan bergaul dan kecerdasan emosional. Dengan itu, masa depan mereka pasti tidak akan buruk. Jika ingin membesarkan anak yang tahu cara berpikir dan tahu cara bergaul, saya sarankan sebelum usia 15 tahun, bacakanlah buku, Ibu, Aku Harus Apa? Buku ini berisi lebih dari 100 masalah umum yang sering dihadapi anak, dijelaskan dengan cara sederhana dari sudut pandang mereka sendiri. Anak yang membaca buku ini akan bertindak dengan bijak dalam setiap situasi yang dihadapinya. Dengan ilustrasi yang hidup dan gaya bahasa yang mudah dipahami, buku ini membantu anak-anak melihat diri mereka sendiri di dalamnya, lalu belajar memperbaiki dan mengembangkan diri. Buku ini akan mencerahkan dan menumbuhkan pola pikir, membantu anak menjadi pribadi dengan kecerdasan emosional. Saat ini tersedia diskon hingga 30% plus banyak hadiah menarik. Orang tua, jangan lewatkan kesempatan untuk menghadiahkan satu buku ini untuk anak Anda.